Di jurnal yang disusun oleh Ashwin Lim, teori Meyerhof telah merumuskan daya dukung pondasi dangkal pada tanah homogen. Kemudian pada tahun 1978, Meyerhof dan Hanna melakukan pengembangan rumus dengan mengakomodasi kondisi tanah yang tidak homogen, di mana lapisan pertama selalu lebih kuat daripada tanah kedua. Teori daya dukung Meyerhof mirip dengan Terzaghi, yaitu menghitung tegangan geser yang terletak di bawah telapak pondasi. Namun, Meyerhof mengasumsikan mekanisme kekakalan diperpanjang ke atas menuju ke permukaan tanah. Teori Meyerhof tidak berbeda jauh dari teori Terzaghi, hanya saja ada beberapa hal yang berbeda. Meyerhof menganggap sudut baji peta atau sudut antara bidang AD atau BD terhadap arah horizontal tidak sama dengan V, tapi beta lebih dari V, yang artinya model keruntuhan teori Meyerhof lebih ke dalam. Yang kedua, memperhitungkan beban miring, faktor bentuk dari pondasi dan kedalaman pondasi. Yang ketiga, zona keruntuhan berkembang dari dasar pondasi ke atas sampai mencapai permukaan tanah. Di sini ada tambahan rumus dari teori Meyerhof yang sebelumnya di teori Terzaghi adalah Q sama dengan CNC tambah sama dengan QNQ tambah 1,5 gamma beta kali N gamma. Yang di sini ada tambahan dari Meyerhof yaitu eh, ada 3 tambahan faktor di setiap komponennya. Yang di sini CNC itu 3 tambahan C semua, QNQ Q semua, gamma gamma semua. Di sini saya jelaskan S adalah notasi yang menunjukkan faktor terhadap bentuk, sedangkan D adalah faktor kedalaman. Yang I adalah notasi kemiringan dari beban. Kami akan menjelaskan tentang pengimplementasian teori pada pondasi dangkal. Pengimplementasian pada jurnal kajian daya dukung pondasi menerus terhadap jarak antar pondasi dan kondisi tanah yang berlapis yang mencoba mensimulasikan dua teori pada perencanaan pondasi tanah dangkal menggunakan aplikasi Plaxis 2 dimensi. Yang pertama, pada metode Meyerhof memiliki aktual untuk menghitung daya dukung pondasi yang tinggi sehingga metode ini cocok digunakan pada tanah lempung berlapis. Yang kedua, pada daya dukung pondasi menerus terhadap jarak antar pondasi yang diaplikasikan program Plaxis 2 dimensi, kemudian metode ini yakni metode Schwartz dan metode FEM menghasilkan hasil yang dibilang hampir sama. Hanya saja pada metode FEM memberikan hasil yang relatif lebih konstan. Selanjutnya adalah kelebihan penggunaan aplikasi Plaxis 2 dimensi dalam menyimulasikan teori Meyerhof dan Schwartz. Pada jurnal kajian daya dukung pondasi menerus terhadap jarak antar pondasi dan kondisi tanah yang berlapis yang disusun oleh Lim, digunakan dua teori perencanaan pondasi dangkal. Teori tersebut adalah teori Meyerhof dan teori Schwartz. Teori Meyerhof menjelaskan dan merumuskan tentang daya dukung pondasi dangkal pada tanah homogen serta tanah tidak homogen, di mana pada tanah tidak homogen, lapisan tanah pertama lebih kuat daripada lapisan tanah kedua. Teori Meyerhof juga mengasumsikan tentang mekanisme kegagalan yang diperpanjang hingga ke atas permukaan tanah, berbeda dengan teori Terzaghi. Pada jurnal ini dijelaskan pula mengenai teori Schwartz, yang mana teori Schwartz menjelaskan tentang faktor yang dipengaruhi oleh jarak antar pondasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lim, digunakan aplikasi Plaxis 2 dimensi. Aplikasi Plaxis 2 dimensi sendiri dapat digunakan dalam menganalisis stabilitas tanah dengan menggunakan metode elemen hingga atau finite element method. Metode ini sering digunakan dalam menyelesaikan kesamaan diferensial yang muncul dalam bidang engineering maupun dalam pemodelan matematika, sehingga aplikasi Plaxis yang dilengkapi dengan finite element method mampu melakukan analisis yang hampir mirip seperti keadaan yang sebenarnya dan dapat menyimulasikan hasil analisis teori Meyerhof dan Schwartz.
Baik, sekarang kita akan berlanjut menuju saran serta kesimpulan dari penelitian kajian daya dukung tanah. Pada bagian saran yang pertama yaitu membandingkan keruntuhan tanah tiap metode, yang berarti kajian mengenai keruntuhan metode konvensional yang dialami tanah berlapis dapat dibandingkan dengan metode elemen hingga. Kemudian, besar pengaruh tipe keruntuhan yang terjadi terhadap faktor daya dukung tanah dapat terlihat. Kemudian, pengolahan data lebih lanjut. Penelitian tanah pasiran keras yang melapisi tanah lempung lunak jenuh air dan yang melapisi tanah pasiran lunak menggunakan metode elemen yang diolah melalui program Plaxis dapat dilakukan penelitian lebih lanjut. Kemudian untuk kesimpulan, yang pertama, hasil dari metode Stuart berupa daya dukung tanah akan semakin tinggi apabila jarak antar pondasi semakin dekat. Lalu, hasil dari metode elemen hingga berupa nilai yang relatif konstan, karena pada metode elemen hingga, daya dukung tanah dikontrol oleh sudut geser tanah dan penurunan yang terjadi. Sekian pemaparan dari kami. Jika ada salah, kurang ataupun lebih, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.